hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kemarin kita sudah selesai ya mempelajari tentang subtema 1. Nah, hari ini kita akan mempelajari subtema 2, yaitu tentang kebersamaan dalam keragaman. Nah, jadi sudah kita ketahui kan kemarin bahwa di Indonesia itu terdapat banyak keberagaman. Nah, bagaimana sih dalam keberagaman itu dapat terjalin kebersamaan? Ayo kita pelajari lebih lengkapnya pada subtema 2. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, di situ ada Dino dan teman-temannya sedang bermain musik tradisional. Musik tradisional Indonesia itu ada beraneka ragam. Dino dan teman-temannya bermain musik dalam keberagaman. Selanjutnya, coba anak-anak buka di halaman 52. Di situ ada teks tentang kerjasama dan toleransi dalam permainan musik. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi di poin itu, di teks itu ada beberapa paragraf. Ayo kita lihat di paragraf 1. Pernah mendengar tentang gamelan dan gambang kromong? Atau pernah menyaksikan pertunjukannya? Keduanya adalah seperangkat alat musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok pemain. Meskipun selalu ada perbedaan, namun perangkat gamelan bisa ditemukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sedangkan gambang kromong adalah alat musik khas suku Betawi yang terutama ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari teks itu yang manakah gagasan pokoknya? Oke, kita lihat ya. Gagasan pokok paragraf 1 ada di kalimat pertama, yaitu tentang gamelan dan gambang kromong adalah seperangkat alat musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok pemain. Nah, lalu untuk seterusnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, jadi gagasan pendukung itu menjelaskan tentang gagasan pokok. Jadi di sini gagasan pendukungnya itu menjelaskan tentang gambang kromong dan gamelan. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Selanjutnya kita coba di paragraf 2 ya. Katanya di sini, bila diperhatikan, perangkat gamelan dan gambang kromong terdiri dari alat musik yang dibunyikan dengan cara yang berbeda. Ada yang dipukul, ditiup, digesek, dan dipetik. Bunyi yang dikeluarkan dari setiap alat musik berbeda-beda. Meskipun bentuk alat musiknya terlihat sama dan cara membunyikannya juga sama, tetapi bunyi yang dihasilkan tetap berbeda. Contohnya, alat musik kendang yang cara memainkannya sama-sama dipukul, tetapi karena ukurannya berbeda, maka bunyi yang dihasilkan juga berbeda. Serupa dengan suling yang dibunyikan dengan cara ditiup. Ada suling yang panjang dan ada yang pendek, ada yang besar dan ada yang kecil, sehingga suara yang dihasilkan juga berbeda. Nah, dari paragraf kedua ini bisa kita lihat bahwa gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama, yaitu bila diperhatikan, perangkat gamelan dan gambang kromong terdiri dari alat musik yang dibunyikan dengan cara yang berbeda. Nah, itu adalah gagasan pokok untuk paragraf 2. Nah, selebihnya itu adalah gagasan pendukung, karena dia menjelaskan tentang gagasan utama yang berisi tentang
gamelan dan gamelan kromong yang terdiri dari alat musik yang dibunyikan dengan cara yang berbeda. Jadi seterusnya itu di gagasan pendukung itu menjelaskan gagasan utama. Nah, untuk seterusnya silakan anak-anak baca sampai selesai ya. Lalu analisis per paragraf manakah yang merupakan gagasan pendukung dan yang manakah yang merupakan gagasan pokok. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Umi tanyakan ya, dan akan kita bahas bersama. Baiklah, itu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya kita akan belajar tentang bunyi. Jadi alat-alat musik tadi pasti mengeluarkan bunyi kan? Jadi mari kita bahas tentang bunyi. Nah, coba kalian tutup kedua telinga kalian dan minta salah satu orang di rumah kalian untuk berbicara. Oke? Apakah bunyi yang kalian dengarkan berbeda ketika saat telinga ditutup ataupun saat telinga dibuka? Ya. Untuk tahu penyebabnya, maka mari kita bahas tentang bunyi itu sendiri. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang bunyi, kita mengetahui bahwa bunyi yang didengar manusia itu adalah yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Nah, bunyi-bunyi itu didengar ataupun ditangkap suaranya itu oleh telinga kita. Nah, telinga itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, mari kita bahas tentang bagian-bagian telinga. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Sedangkan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Oke, kita lanjutkan di telinga bagian tengah. Terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Selain itu, pada telinga bagian tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Saluran ini dinamakan saluran eustachius. Saluran ini berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga tetap seimbang. Lalu kita lanjutkan di telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan. Kenapa disebut rumah siput? Bisa anak-anak lihat karena emang bentuknya itu seperti rumah siput. Nah, rumah siput ini berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel saraf menuju ke otak. Nah, dari situ akhirnya kita bisa mendengar suara yang kita dengarkan. Itu tadi tentang bagian-bagian telinga kita ya. Nah, bagaimana sih cara suara itu akhirnya dapat didengar oleh kita? Bagaimana kita bisa mendengar suara atau bunyi? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah.
Gelombang suara yang masuk membuat membran timani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Baiklah, itu yang dapat Bumi sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jadi kita tadi sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta tentang bagian-bagian telinga dan proses bagaimana kita bisa mendengar. Baiklah, sekian saja yang dapat Umi sampaikan. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.